Ini bukanlah sekedar tembok jebol biasa. Jebolnya tembok ini menjadi salah satu peristiwa yang mengawali Perang Jawa, yang merupakan salah satu perang terbesar yang dijalani oleh bangsa ini dalam melawan penjajahan Belanda. Bagaimana ceritanya? Sekilas sejarah-sejarah menarik di Jogja episode 28. Tanggal 20 Juli tahun 1825, pasukan Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, kota Yogyakarta. Rumah ini merupakan kediaman permaisuri Sultan Hamengkubuwono ke-1 yaitu Kanjeng Gusti Ratu Ageng yang merupakan eyang buyut Pangeran Diponegoro. Sebagai tambahan informasi, Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dengan selirnya yang bernama Raden Ayu Mangkarawati. Kala itu, kediaman beliau sudah dikepung dari 3 sisi, dari sisi timur, utara, dan selatan. Semua dikepung pasukan Belanda. Karena sudah terdesak, akhirnya Pangeran Diponegoro, beserta keluarga dan para laskar menjebol tembok pagar rumah bagian sisi barat. Proses dijebolnya tembok untuk meloloskan diri oleh Pangeran Diponegoro ini sendiri memiliki 3 versi cerita. Ada yang mengatakan tembok tersebut dijebol oleh Pangeran Diponegoro sendiri menggunakan tenaga dalam. Ada juga yang mengatakan tembok ini dijebol dengan bantuan kaki kuda. Dan ada juga yang mengatakan tembok tersebut dijebol oleh Pangeran Diponegoro dibantu oleh para laskar Diponegoro. Entah yang mana yang benar dari versi-versi cerita ini. Dalam proses melarikan diri tersebut, Pangeran Diponegoro menunggangi seekor kuda yang dijuluki dengan Kiai Gentayu. Seekor kuda hitam yang gagah dengan warna putih di ujung keempat kakinya. Beliau kemudian melarikan diri dan membentuk markas perlawanan di Goa Selarong, Bantul. Di markas Goa Selarong terdapat 2 buah goa utama yaitu Goa Putri di sebelah timur dan Goa Kakung di sebelah barat. Konon Goa Kakung digunakan sebagai tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro. Sedangkan Goa Putri digunakan sebagai tempat peristirahatan istri Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Ratnaningsih. Pembentukan markas di Goa Selarong inilah yang menjadi awal meletusnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro menggunakan daerah Selarong dan sekitarnya yang merupakan kawasan perbukitan untuk membangun dan melancarkan serangan gerilya yang sempat membuat Belanda sangat kewalahan. Bagi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda sebagai penjajah rakyat. Perlawanan gerilya Pangeran Diponegoro ini kemudian dilawan oleh Belanda dengan strategi benteng Stelsel. Taktik benteng Stelsel dilakukan dengan cara membuat benteng-benteng di berbagai tempat dan menghubungkannya dengan jalan yang bagus. Saat sebuah benteng diserang, maka pasukan dan peralatan perang dari benteng lain di dekatnya akan segera membantu. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak musuh agar kesulitan untuk melarikan diri. Cara ini cukup efektif dan membuat Pangeran Diponegoro beserta pasukan dan para panglimanya sering terkepung dan mulai ditaklukkan satu persatu. Singkat cerita, Perang Diponegoro ini berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Akibat perang ini, total penduduk Jawa yang gugur mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Perang Jawa berakhir dengan kelicikan dari strategi Belanda, berawal dari Jenderal de Kock yang mengundang Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan di Wisma Karesidenan Magelang. Namun, alih-alih berunding, dalam pertemuan itu Pangeran Diponegoro justru ditangkap, dan Jenderal de Kock mengkhianati kode etik perundingan. Pangeran Diponegoro lalu diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya beliau wafat di Benteng Rotterdam, Makassar pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro ini bisa dikatakan sebagai masa berakhirnya Perang Jawa.
pasca perang yang begitu hebat ini, disebutkan jika jumlah penduduk Yogyakarta menyusut hingga separuhnya. Berakhirnya Perang Jawa juga disebut-sebut sebagai tanda berakhirnya perlawanan bangsawan Jawa terhadap Belanda. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, pada tahun 1832, hampir seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda. Sebelum geser ke bawah, mari kita mengheningkan cipta sejenak, berdoa untuk seluruh para pahlawan bangsa.